Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita sedang berada pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Jum'ah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, dan orang yang paling berbahagia dan memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan adalah orang-orang yang menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat-sahabatnya. Di dalam ayat pada surah Al-Jum'ah disebutkan wa akharina minhum lam yalhaqu bihim, dan sebagian dari manusia tidak bisa menyusul mereka dalam hal keutamaan. Ini adalah salah satu tafsiran dan makna bahwa orang yang datang setelah sahabat Rasulullah itu tidak akan bisa menyusul kelebihan dan keutamaan yang didapatkan oleh para sahabat-sahabatnya. Sehingga kita sebagai generasi yang hadir belakangan di dalam urusan agama Islam, maka acuan dan tauladan kita itu adalah Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Terutama ketika kita diperhadapkan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang membutuhkan penafsiran, atau kita diperhadapkan oleh ayat-ayat hadis yang multitafsir, maka kita berusaha untuk memahami ayat atau hadis tersebut sebagaimana yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang didapatkan oleh umat ini berupa diutusnya Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Karena melalui beliaulah kita mengetahui petunjuk, kita mengetahui jalan yang mengantarkan kita ke surga,
dan menjauhkan kita dari neraka. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dan juga menyebutkan keistimewaan daripada umat ini dan menyebutkan bahwa para sahabat, orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, di mana mereka memiliki keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya tentang ahlul kitab. Ahlul kitab, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani, mereka sesungguhnya memiliki kesempatan untuk berada pada level dan posisi yang mulia. Kenapa? Karena mereka juga telah diturunkan kitab-kitab, diutus di kalangan mereka banyak sekali nabi dan rasul, dan juga diturunkan di tengah-tengah mereka kitab Taurat, Injil. Tetapi ketika mereka tidak mengimani dan mengamalkannya, maka kemuliaan itu tidak mereka dapatkan. Bahkan sebaliknya, yang mereka dapatkan itu adalah kehinaan. Dan salah satu yang menjadi faktor utama mereka terhinakan adalah mereka tidak beriman kepada apa yang ada di dalam kitab mereka, yang di dalamnya disebutkan tentang kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyampaikan, dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, bahwa orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi, demikian pula dari kalangan Nasrani, mereka sesungguhnya sangat menanti dan merindukan hadirnya atau datangnya Nabi yang terakhir. Sehingga kita dapati di dalam sejarah bahwa di kota Madinah itu ada beberapa komunitas Yahudi yang tinggal di sana. Mereka berada di sana bukan karena faktor ekonomi, tetapi mereka berada di sana karena melihat bahwa kota Madinah adalah kota yang paling mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab mereka berkaitan dengan tempat akan hadirnya Nabi yang terakhir. Tetapi ketika Nabi yang terakhir itu benar-benar ada di tengah-tengah mereka, dan ternyata Nabi tersebut bukan dari kalangan Yahudi, maka mereka tidak mau beriman. Dan ketika keengganan beriman itu disebabkan oleh kesombongan, maka hal tersebut menjadi penghalang yang sangat kuat untuk masuknya hidayah. Jadi berbeda keadaan orang yang tidak menerima kebenaran karena kesombongannya dengan orang yang tidak menerima kebenaran karena kebodohannya. Ketika seseorang tidak menerima kebenaran karena ketidaktahuannya, maka biasanya ketika disampaikan penjelasan-penjelasan, mereka akan menerima kebenaran itu. Tapi bagi orang yang angkuh dan sombong, meskipun telah disampaikan, bahkan telah mengetahui nilai kebenaran yang ada di dalam penyampaian itu, tapi tidak bisa menerimanya karena disebabkan oleh kesombongannya, sebagaimana yang terjadi pada iblis dan juga sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan orang-orang Yahudi. Karenanya sangat sedikit sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan Yahudi. Berbeda dengan yang
dari kufar Quraisy, dari orang-orang musyrik bangsa Arab. Banyak di antara mereka yang akhirnya menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa meskipun mereka orang-orang Yahudi itu telah diutus kepada mereka banyak nabi, kemudian diturunkan kepada mereka kitab, itu tidak serta-merta menjadikan mereka manusia yang mulia. Ketika mereka tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, maka bukan kemuliaan yang mereka dapatkan, tetapi justru kehinaan. Karenanya Syekh Sa'di mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dia dikenal sebagai ummiyin, yang tidak membaca dan tidak menulis, tetapi dari segi keutamaan mereka lebih utama, karena ketika Nabi mereka diutus, kitab diturunkan yaitu Al-Quran, mereka menyambut, mengimani dan mengamalkannya. Sehingga kata beliau, faqul awwalina wal akhirin hatta ahlal kitab. Bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengungguli umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang akan datang. Alladzina yas'umuna annahum al-ulama ar-rabbaniyun wal ahbar al-mutaqaddimun. Meskipun di saat yang sama orang-orang dari kalangan Yahudi itu merasa bahwa mereka lah orang-orang yang berada pada level kemuliaan yang tertinggi. Karenanya di kalangan mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sering berbangga diri di hadapan orang-orang Arab bahwa akan datang nabi yang terakhir dari kalangan mereka. Nah, di dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang menggambarkan hakikat daripada keadaan orang-orang Yahudi. Jadi di sini kita sesungguhnya sedang diajarkan bahwa di dalam menilai sesuatu, baik itu menilai seseorang, menilai suatu kaum, menilai suatu komunitas, maka kita menilai berdasarkan ukuran-ukuran penilaian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakah, apakah dia terhormat, atau justru sebaliknya dia terhina, maka kita melihat pada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seseorang keliru di dalam memilih suatu acuan di dalam menilai seseorang. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini membuat suatu perumpamaan, matsalul ladzina hummilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang diturunkan kepada mereka Taurat. Orang-orang yang dibebankan kepada mereka untuk mengamalkan Taurat. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, mereka tidak mengamalkannya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan mereka, mengumpamakan mereka kamatsalil himar, seperti seekor keledai. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika seseorang diserupakan dengan keledai, maka pasti itu penyerupaan yang bertujuan untuk menghinakan. Tidak disebutkan keledai dalam konteks penyerupaan kecuali untuk menyebutkan sesuatu yang rendah dan terhina. Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti seekor keledai yang
membawa buku. Ya, dia bawa buku di atas punggungnya, tetapi dia tidak mengambil manfaat dari buku tersebut. Ya, keledai tersebut tidak mengambil manfaat dari buku itu. Kenapa? Karena tidak mengerti apa isinya dan tidak mungkin mengamalkan, karena amalan itu selalu berasal dari ilmu. Tidak mungkin seseorang berada pada level mengamalkan sesuatu dengan benar kecuali didahului dengan ilmu. Ya, karenanya setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, ya, dalam urusan-urusan dunia sekalipun, itu selalu diawali dengan belajar terlebih dahulu. Ya, seorang dokter sebelum dia mengobati orang, maka dia perlu belajar dulu bertahun-tahun. Seorang yang ingin yang ingin pintar berenang, maka dia belajar terlebih dahulu. Ya, semua amalan-amalan yang akan kita kerjakan, apalagi jika amalan itu mengandung resiko yang sangat tinggi, maka perlu untuk dipelajari terlebih dahulu. Nah, mereka ini mengabaikan kitab mereka, tidak mempelajarinya, yang akan berakibat tidak bisa mengamalkannya. Maka mereka diserupakan dengan keledai. Unsur keserupaannya itu ada pada kedua-duanya tidak mengambil manfaat apa yang ada pada mereka. Ya, keledai kitab sangat banyak di atas punggungnya, tetapi tidak ada manfaat sedikit pun yang ia dapatkan. Mereka juga seperti itu. Di tengah-tengah mereka ada kitab, diturunkan kepada mereka kitab, kemudian diutus kepada mereka juga nabi yang sangat banyak, tapi mereka tidak mengambil manfaat darinya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, dzakara anna alladziina hammalahumullahu at-tauratu minal yahud wa kadza an-nasara wa amarahum an yata'allamuha wa ya'malu bima fiha wa annahum lam yahmiluha wa lam yaqumu bima hummilu bihi annahum la fadilata lahum. Ya, bahasanya orang-orang Yahudi yang telah dibebankan untuk memikul Taurat, mengamalkan, mempelajari, tapi mereka tidak mempelajarinya, la fadilata lahum, tidak ada keutamaan pada mereka. Jadi yang menjadikan seseorang itu memiliki kemuliaan, keutamaan itu pada keilmuan dan pengamalannya terhadap apa yang telah dia ilmui. Itulah yang akan mengangkat derajat seseorang. Karenanya di dalam Al-Quran itu sangat sering disebutkan secara berulang-ulang, amanu wa amilus salihat. Ya, ketika disebutkan manusia semuanya merugi, maka dikecualikan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Banyak ayat di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang akan celaka, orang-orang yang akan binasa, lalu dikecualikan. Siapa yang dikecualikan dari kondisi-kondisi yang sangat buruk itu? Selalu disebutkan amanu wa amilus salihat. Dia beriman, mereka beriman dan mengamalkan amal-amal saleh. Ya, jadi itulah sesungguhnya yang menjadikan seseorang terangkat derajatnya, berada pada posisi yang mulia. Makanya pernah ada seorang sahabat, kalau tidak salah Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di akhir-akhir hayatnya itu diajak untuk pindah ke Mekah, ya, kalau tidak ke Mekah ke Madinah, karena waktu itu dia berada di wilayah yang lain, tinggal di wilayah yang lain. Kemudian diajak untuk kembali saja ke Mekah. Kata Salman radhiyallahu an dalam nasihatnya bahwa innal makan la tuqaddisul ashkhas. Sesungguhnya tempat itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi suci. Meskipun itu adalah tanah suci sekalipun, tapi
tempat itu tidak secara otomatis menjadikan orang itu suci. Innama tuqaddisul ashkhas a'maluhum. Sesungguhnya yang mensucikan seseorang itu adalah amalannya. Nah, di sini memberikan pesan bahwa status seseorang, baik dia berasal dari suku tertentu atau tinggal di daerah tertentu, itu tidak akan memberikan manfaat kecuali jika mereka berilmu dan melakukan amal soleh atas dasar ilmu yang telah mereka ketahui. Ya, jadi Syekh Sa'di menegaskan di sini la fadilata lahum, ya, tidak ada keutamaan yang ada pada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat dihinakan. Ya, wa anna mathalahum kamathalil himar alladzi yahmilu fawqa dhahrihi asfaran min kutubil ilm hal yastafidu dhalikal himar min tilkal kitab allati fawqa dhahrihi. Apakah himar itu, apakah keledai itu mengambil manfaat? Maka jawabannya pasti adalah tidak mendapatkan manfaat. Nah, di sini kita diingatkan juga, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa ketika kita telah diturunkan kepada kita Al-Quran sebagai umat Islam, Al-Quran ada hadis, dan Al-Qurannya sudah terkumpul dalam bentuk mushaf, hadisnya juga tertulis dalam kitab, tidak sebagaimana pada zaman sahabat yang masih terpisah-pisah, sehingga untuk mengaksesnya butuh mujahadah yang lebih tinggi. Untuk di zaman kita maka sudah sangat dimudahkan, bahkan dengan hadirnya beraneka ragam teknologi, kita sangat mudah untuk mengakses Al-Quran, hadis, dan sekaligus penjelasan-penjelasannya. Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu mengingatkan bahwa kalau kita tidak mengambil manfaat dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari dan mengamalkannya, maka kita juga akan terkena celaan sebagaimana yang menimpa orang-orang Yahudi. Ya, meskipun tidak ada ayat secara langsung yang menjelaskan hal tersebut, tetapi secara makna itu bisa seseorang berada pada posisi yang hina disebabkan mengabaikan Al-Quran, mengabaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bagian akhir daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ay la yurshiduhum ila masalihihim madama adh-dhulmu lahum wasfan wal inad lahum na'tan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing mereka, selama sifat zalim itu melekat pada diri mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus, ya, beliau diutus untuk tazkiyah, ya, wa yuzakkihim, untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat zalim. Ya, karena sifat zalim itu termasuk penghalang masuknya hidayah. Ada dua penghalang masuknya hidayah, bodoh dan zalim. Dan itu yang disebutkan oleh Allah di akhir-akhir surah Al-Ankabut, ya, ketika menjelaskan bahwa Allah menawarkan amanah kepada gunung, kepada langit, ya, tetapi mereka enggan memikulnya dan dipikullah oleh manusia. Kemudian Allah menyebutkan kelemahan yang ada pada manusia, itu innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat bodoh. Maka untuk mengatasi kelemahan itu diutuslah Nabi. Ya, Nabi itu mengajari manusia, yu'allim. Ya, Nabi mengajari manusia untuk apa? Supaya hilang sifat bodohnya. Kemudian wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka supaya hilang sifat zalimnya. Nah, kalau sifat bodoh dan zalim bisa dihilangkan,
maka itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan di dalam memikul amanah. Ya, amanah yang dimaksud itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang belajar, ketika seorang terus membersihkan dirinya dari sifat-sifat zalim, maka disitulah orang tersebut akan senantiasa dinaungi hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.